Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hasanah dari kelas Ilmu Hukum semester 4C dengan NIM 12030505125. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai kedudukan Omnibus Law dalam sistem peraturan perundang-undangan. Baik, sebelum kepada materinya, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan bagaimana proses penyusunan artikel ini. Diawali dengan saya mencari referensi jurnal di Google Scholar. Selanjutnya setelah saya mendapatkan referensi dan membacanya, saya lanjut menulis penulisan artikel ini dengan menggunakan aplikasi web. Dan ukuran yang saya gunakan dalam penulisan ini yaitu ukuran 12 Times New Roman. Selanjutnya, saya menggunakan aplikasi Mendeley untuk memberi body note dalam artikel ini. Dan juga pada bagian daftar pustaka, saya menggunakan daftar pustaka otomatis dengan aplikasi Mendeley. Baik, itulah tadi proses penyusunan artikel ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai kedudukan Omnibus Law dalam sistem peraturan perundang-undangan ini. Tahun 2019, ketika Presiden Joko Widodo dilantik untuk periode kedua jabatannya di depan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, beliau menyatakan bahwa di periode kedua jabatannya, pemerintah akan menerapkan Omnibus Law untuk mengatasi hiperregulasi di Indonesia. Omnibus Law digagas oleh pemerintah untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yang hiperregulasi dan bermuara kepada kelancaran investasi di Indonesia. Alasan Presiden Jokowi menghendaki konsep Omnibus Law itu dikarenakan adanya ribuan regulasi yang tersebar di berbagai lembaga tersebut, sehingga membuat pembangunan terhambat. Oleh karena itu, untuk merampingkannya perlu dibuat payung hukum dengan undang-undang yang bercirikan Omnibus Law. Konsep Omnibus Law tersebut dalam dunia hukum di Indonesia masih baru, dan dalam bentuk undang-undang seperti apa yang akan dibuat. Di Indonesia, pembentukan undang-undang dengan konsep Omnibus Law ini telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, bahkan perbedaan pendapat di antara ahli hukum. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional, Sofyan Djalil, pernah melontarkan tentang konsep Omnibus Law. Konsep ini juga dikenal dengan konsep Omnibus Bill, yang sering digunakan di negara yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat suatu undang-undang baru untuk mengamandemenkan beberapa undang-undang sekaligus. Gagasan konsep Omnibus Law sebagai metode dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjadi perbincangan di kalangan pengemban hukum, baik pengemban hukum teoritis maupun pengemban hukum praktis. Penerapan Omnibus Law di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diperbincangkan secara luas juga komprehensif. Saat pidato kenegaraan Presiden tahun 2019 saat sidang paripurna MPR, kalangan akademisi juga praktisi mencoba mempelajari setiap sisi dari Omnibus Law. Metode ini digunakan sejak tahun 1937 bagi negara yang menganut sistem hukum common law. Proses pembentukan undang-undang Omnibus Law dilakukan dengan cara yang sama dengan pembentukan undang-undang pada umumnya. Dalam pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahap-tahap pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan penyusunan undang-undang, kedua, persiapan pembentukan undang-undang, dan yang ketiga, pengajuan rancangan undang-undang. Terdapat 5 langkah yang harus dipenuhi para pembuat undang-undang dalam penyusunan Undang-Undang Omnibus Law. Berikut 5 langkah yang harus dilakukan pemerintah agar memastikan Undang-Undang Omnibus Law bisa efektif dan tidak disalahgunakan. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah harus melibatkan publik dalam setiap tahapan penyusunannya. Luasnya ruang lingkup Omnibus Law menuntut pihak pembuat undang-undang menjangkau dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan yang terkait. Yang kedua,
DPR dan pemerintah harus transparan dalam memberikan setiap informasi perkembangan proses perumusan Omnibus Law ini. Partisipasi dan transparansi ini yang mutlak diperbaiki berkaca dari proses legislasi yang menimbulkan kontroversi belakangan seperti perumusan revisi undang-undang, Komisi Pemberantas Korupsi, dan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, penyusun harus memetakan regulasi yang berkaitan secara rinci. Keempat, penyusun harus ketat melakukan harmonisasi baik secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi maupun horizontal dengan peraturan yang sederajat. Kelima, penyusun harus melakukan pre-review sebelum disahkan. Pre-review ini diprioritaskan untuk menilai dampak yang akan timbul dari undang-undang yang akan disahkan. Dalam konteks sistem perundang-undangan Indonesia, undang-undang dengan metode Omnibus Law sebetulnya bisa mengarah atau tepatnya mirip seperti undang-undang payung. Karena undang-undang ini mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan atau berkaitan dengan aturan yang diatur dalam undang-undang lain. Namun, karena sistem perundang-undangan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak lagi menganut model undang-undang payung. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Jungto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Atas dasar ketentuan yang tercantum di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undang ini, maka undang-undang yang disusun dengan model Omnibus Law ini berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf C, yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Omnibus Law di dalam bentuk undang-undang bukanlah undang-undang pokok, melainkan undang-undang yang setara dengan undang-undang yang lain, yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah dan dihapus dengan membuat norma baru. Sebagaimana yang telah diketahui, Omnibus Law dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia ditinjau atas kedudukan Omnibus Law dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia dapat didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, teman-teman dapat melihat gambar yang ada di layar ini, bahwasanya undang-undang dengan model Omnibus Law ini sejenis dengan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Baik, itulah pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.